bersama Bapak Kades Sri Mulyo ya, Bapak tim PKH, kamu perangkat desa hadir di sini Mbak. Itu melihat ingin silaturahmi sama Mbak dan melihat kondisi Mbak langsung. Sebab laporan di dunia, ketika laporan di kami mewakili Bapak Bupati Mbak, ingin melihat kondisi apa Mbak ini memang katakanlah sebatang kara atau Mbak ini ada anak atau Mbak ini bagaimana? Ini langsung kami cek. Ya, Oh, ngajak ini Pak Bupati ini Mbahnya. Sedang siapa Mbak? Siti Khairia. Siti Khairia, Mbak di syuting Mbak Siti Khairia. Mbak punya anak Mbak? Ada itu anak. Anak SMA mah gedung wi. Wih, sukses tenan kuwi. Bos Iwa. Wih. Berapa anaknya Mbak? Anaknya 5. 5. Ini yang tua. Yang tua sekali. Yang sebelah juga Mbak. Tapi di merantau. Merantau Mbak ini. Mbaknya anaknya 5. Yang satu punya pesantren, Pak. Enggak. Punya pesantren. Yang Abdul. Eh? Anak Mbak Abdul Qadir punya punya pesantren. Pesantren di anu Purwosari. Purwosari. Anaknya Mbak. Punya mobil. Abdul Qadir. Abdul Qadir anak Mbah iki punya pesantren di desa Purwosari. Bintang 2 ya? Iya, Pak. Ya, Yang posting ya. Posting, Oh, Pak. Mbak, Abdul Qadir. itu Bintang Mbak. 2. Iya, mana sesuatu. Ya, begini Mbak, kami ini dari pemerintahan ya, tanggung jawab terhadap semua warga, Iya. terhadap semua masyarakat, kecamatan, masyarakat desa semuanya. Kami atas nama pemerintah bertanggung jawab melihat dan pengen menemukan juga kalau memang ada masyarakat kita yang memang susah, yang tidak terpantau oleh pemerintahan. Iya. Kami di sini Mbak, itu ada pengaduan lewat Facebook, lewat media sosial. Malah pengaduan Mbak ini datangnya dari anak Mbah yang punya pondok pesantren Purwosari. Ya kami datang silaturahmi. Jadi begini, kalau memang Mbak ini tidak mampu benar ya, kami buatkan atas nama pemerintah, buatkan program kartu untuk mendapat BLT, mendapatkan pelayanan BPJS dan semuanya. Nanti mungkin saya konsultasi dulu ke anaknya Mbak ya, sebab anak Mbak ini hebat Pak Bupati ya. Iya, sikap pengusaha Pak, satu punya pondok pesantren. Bagaimana jangan dibesuk Mbak sama anaknya? Sedang anak sih, kok masih sendirian? Iya, anak sendirian. Anak-anaknya sudah mampu. Iya. Boy melok mana? Sendiri. Anaknya yang lanang-lanang Mbak. Heeh. Yang sini anak Mbak yang lanang, yang di sana anaknya yang lanang. Lanang. Nah, apalagi anaknya yang lanang Mbak. Saya itu Mbak, walaupun agama tidak sempurna Mbak. Iya. Saya pernah baca buku, Masih jual. apabila seorang ibu itu masih hidup Mbak, seorang ibu, ajak Mbak masih hidup, anak laki-lakinya, nyawa anak laki-lakinya dan semua harta itu milik Mbak, bukan milik istrinya, bukan. Harusnya begitu. Benar Pak? Iya, benar, Pak. Iya tadi Pak. Masih jualan di pasar itu. Nah, dan Mbak ini masih aktif jualan di pasar. Jualan apa Mbak? Plastik, Jualan gula. Jualan gula. Ya alhamdulillah Mbak ini masih mandiri. Iya. Ya Allah Mbak, di usia umurnya berapa Mbak? Entah berapa. Terus kami Mbak, terus terang Mbak, saya sebagai camat tersentuh lihat Mbak ini sebenarnya. Punya anak-anak yang sudah berhasil, pengusaha iwa, punya pondok ya. Mbak ini juga punya tabungan di koperasi. Mbak juga punya tabungan di koperasi, mandiri Mbak. Bapak ini sudah lama Mbak ini? Nah, sudah lama. Sudah lama. Yang busuk itu masih tengah Iya enggak? setahun setengah. Iya. Enggak. Kabarnya, Aktif dulu. iya. Kabarnya Mbak ini sama zaman dulu Mbak, orang yang terpandang sih Mbak. Izin Mbak, ini anaknya. Iya. Nah, Yang tua ini. yang tua ya. Nah, ini anaknya yang tua Pak Bupati. Ya. Cut duluin, bentar. Ini saya lagi koordinasi dengan anaknya yang tertua, Pak Jelan ya. Nah, silakan Pak Jelani, mungkin ada yang disampaikan. Yang jelas kalau kami ini kan masyarakat biasa Ya. kan istilahnya. Jadi masalah itu kan kami kan nggak tahu. Kemarin juga kan kami juga kan nggak tahu. Yang penting istilahnya sekarang ini ya kami serahkan kepada pamong setempat istilah pemerintah gitulah. Oh, gitu. Mau apa mau diapain itu kan misalkan itu Oh. maksudnya diapain itu kan apa mau di ya pokoknya
gimana cara pemerintah gitu lah. Oke, siap. Gitu Jadi aja begini lah. Pak, pemerintah itu tetap membantu kami, saya sebagai camat Pak, Iya. dan pemerintah desa semakin bertanggung jawab dengan keadaan masyarakat di wilayah kami. Iya. Tanggung jawab penuh. Jadi itulah guna kami ngecek ke lapangan sini. Jadi secara real saya lihat suasana masyarakatnya. Ya, dalam hal ini kami siap atas nama pemerintah kecamatan dan rekan-rekan ya, rekan-rekan. Ya, cuman ya saya sebagai camat juga berhak Pak mengasih gambaran, mengasih arahan juga pada warga semuanya, tidak terlepas terhadap Mbak ini saja. Ini tanpa ikut mencampuri ya. Ya, salah satu informasi yang didapat ini Pak, informasi dari media sosial, itu dari pondok pesantren, dari Purwosari, yang itu anak Mbak ini juga. Iya, Itu namanya memviralkan bahwa Mbak ini seolah tidak mampuan, Mbak ini sendirian, perlu dapat bantuan dari pemerintah. Pemerintah siap. Saya sebagai camat bertanggung jawab penuh Pak, siap membantu, siap mengkondisikan ya kan. Tapi kadang-kadang yang saya sedih Pak, sedih atas nama pemerintahan. Saya ikut sedih Pak. Alangkah bangganya kalau saya belum sadar. kami juga nggak tahu itu Pak. Ya, Ya, sebenarnya, tetap kita Pak. proses ini Mbak, tetap kita buatkan. Mbak jangan khawatir, Mbak kita buatkan kawan-kawan. Semua kartu buatkan ya, kita buatkan semua. Itu kewajiban kita sebagai pemerintah setempat yang dipercaya, diberi amanah oleh negara untuk melihat masyarakat kita dan untuk mengadakan pembelaan apa-apa haknya yang memang Mbak ini dibutuhkan. Dan sudah kita kasih mendapat keterangan dari anak-anaknya memang dipasrahkan kepada pemerintah. Dalam hal ini suatu bakti kawan-kawan, bakti kita di samping memang kewajiban kita dan bertugas, ya kita siap, suatu kebanggaan kita bisa melihat ini dengan nyata. Jadi kita tidak ada lagi informasi yang beredar. Kita sudah sepakat berdasarkan keterangan Mbah juga seorang dan keterangan dari anaknya yang langsung bahwa dalam hal ini Pak Bupati izin memang anaknya katakanlah menyerahkan masyarakat Mbah ini pada pemerintah. Apa yang bisa dibantu pemerintah, anaknya mengharapkan, walaupun anaknya ini sebenarnya menurut saya sebagai camat ada kemampuan Pak Bupati. Satu sebagai pengusaha ikan, satu mempunyai pondok pesantren. Cuman itu tidak mengundurkan semangat kami Pak Bupati. Kami siap membackup ini. Kami siap, kawan-kawan? Siap, ini Bapak Kades? Siap. Dan mungkin itu saja Bapak Bupati, Bapak Ujudan. Kami segera memproses surat ini. Semoga mbaknya nanti segera mendapat bantuan dari PKH, mendapat bantuan Raskin, membuat BLT dan BPJS. Kawan-kawan ya, kita kondisikan. Pak Kades, tolong lengkapi Pak Sekdes syarat administrasi PKH segera ya. Nanti biar camat menaikkan ke Kantor Dinas Sosial. Di bulan puasa ini, inilah saudara kita menemukan beberapa hikmah. Hikmah kita bisa bersilaturahmi kepada seorang ibu. Seorang ibu. Ibu ini dulu Bu, waktu zaman masih mudanya, kata pernah kesini, orang terkenal di sini Bu. Zaman Sakmon. Iya. Dan berdasarkan informasi-informasi, ibu ini orang terpandang zaman dulu, cuman ya. Seiring dengan waktu, karena semakin usia senja, semakin tua. Ya, beginilah. Saya sebenarnya begini. Aku ingin curhat juga ya. Pak Jai, Pak Junaidi dia izin. Saya bukan mencampuri masalah pribadi. Saya ini pernah terbaca di sebuah hadis, Mbak. Apabila seorang ibu itu masih hidup, kawan-kawan, kamu harus hati-hati. Apabila seorang ibu masih hidup, anak laki-laki dan harta benda anak laki itu milik ibunya, bukan milik istrinya. Sekian, terima kasih. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak, gue sampaikan melengkapi. Ya, Pak ya.